Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan pertama yang masuk ke kita kali ini adalah, apakah seorang cucu berhak mendapatkan warisan dari kakeknya? Nah, kira-kira dapat nggak ya kawan-kawan? Yuk kita langsung saja tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita terkait dengan warisan, yaitu apakah cucu dari seorang anak mendapatkan warisan dari sang kakeknya ketika ayah dari sang cucu ini telah meninggal dunia. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan jazakallahu khaira, terima kasih banyak kepada sang penanya. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam ilmu faraid atau ilmu waris, cucu disebut juga dengan ibnul ibni. Ibnul ibni. Dan ibnul ibni ini bisa berposisi seperti ayahnya, yaitu al-ibnu. Untuk mendapatkan warisan. Untuk mendapatkan warisan, maka cucu ini bisa mengambil posisi ayahnya. Cucu disebut juga dengan ibnul ibni. Adapun ayahnya disebut dengan al-ibnu. Si cucu ini bisa mengambil posisi ayahnya untuk mendapatkan warisan, namun dengan syarat yang disepakati oleh para ulama, yaitu si kakek tersebut tidak memiliki anak laki-laki kandung yang masih hidup, atau memang sama sekali tidak memiliki anak kandung laki-laki. Jika sang kakek tersebut, yaitu ayah kandung dari ayah si cucu ini, itu memiliki anak-anak kandung laki-laki yang masih hidup, maka berlaku kaidah di dalam ilmu waris, al-aqrabu yahjub al-abad. Itu ahli waris yang dekat itu menghalangi ahli waris yang jauh. Maka anak kandung laki-laki, anak laki-laki kandung dari si kakek tersebut yang statusnya adalah sebagai paman bagi cucu si kakek tersebut, ini menghalangi sang cucu untuk bisa mendapatkan warisan dari kakek sang cucu tersebut. Namun apabila tidak ada anak kandung laki-laki yang masih hidup dari si kakek tersebut, atau memang sama sekali sang kakek tidak memiliki anak laki-laki kandung, maka sang cucu yang ia merupakan anak dari anak kandung si kakek yang telah wafat, anak laki-laki kandung si kakek yang telah wafat, bukan anak perempuan, karena cucu laki-laki dari jalur anak perempuan ini tidak bisa mendapatkan, ya. Namun cucu
dari anak laki-laki, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ini bisa mendapatkan warisan dari sang kakeknya, dengan syarat si kakek tidak memiliki anak kandung laki-laki yang masih hidup. Baik para muslim rahimani warahmatullah, mengapa bisa mendapatkan hal tersebut? Karena sang cucu ini berposisi seperti ayahnya, yaitu posisinya seperti al-ibn. Cucu ibnul ibni itu bisa menempati posisi al-ibnu, ya, untuk bisa mendapatkan warisan dengan syarat tadi, ya, tidak ada anak kandung laki-laki dari si kakek tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, di antaranya adalah, ya, anak keturunan berupa cucu. Lidzakari, bagi yang berjenis kelamin laki-laki, mithlu hadzil unsayain, semisal bahagian dua orang yang berjenis kelamin wanita. Demikian. Baik, ini hadis ini atau ayat ini menetapkan bahwasanya, ya, cucu itu bisa menempatkan atau menempati posisi ayahnya, ya. Al-ibnul ibni bisa berposisi seperti al-ibnu. Demikian. Hanya saja bila ada anak kandung laki-laki dari si kakek tersebut yang masih hidup, maka ini menghalangi si cucu tersebut untuk mendapatkan warisan. Dan tidak bisa dibenarkan sebahagian dari apa yang tersebar di masyarakat bahwasanya, ya, si cucu tersebut dia mengambil warisan dari ayahnya, ya. Si cucu tersebut mengambil warisan, ya, ayahnya yang mendapat warisan dari, ya, kakeknya atau ayah dari ayah kandungnya ini. Mengapa demikian? Karena kaidah ini merupakan syarat, ya, untuk mendapatkan warisan adalah adanya kepastian hidup ahli waris, ya, ketika orang yang mewariskan hartanya tersebut dalam kondisi wafat. Namun kita dapatkan di sini bahwasanya ayah dari si cucu tersebut lebih dahulu wafat ketimbang, ya, si kakeknya atau ayah kandung dari yang meninggal dunia ini, ya. Oleh karenanya ayah si cucu tidak mendapatkan bahagian warisan dari si kakeknya yang merupakan ayah kandung dari ayahnya ini, ya. Mengapa? Karena ayahnya lebih dahulu wafat ketimbang kakeknya, seperti itu. Maka tidak mendapatkan. Ini syarat yang disepakati oleh para ulama dengan status ijma, sehingga ayahnya tidak mendapatkan warisan sama sekali. Adapun dirinya sebagai cucu bisa mendapatkan, ya, warisan dari sang kakeknya dengan syarat sang kakek tersebut tidak memiliki anak kandung laki-laki yang masih hidup. Jika sang kakek memiliki anak kandung perempuan yang masih hidup, maka si cucu tersebut bisa, ya, bersama dengan bibinya itu anak kandung perempuan si kakek itu, untuk bisa sama-sama, ya, mewarisi, ya, harta warisan tersebut, ya, dengan status asobah, ya, menghabiskan sisa harta yang ada. Demikian. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas kan kawan-kawan tentang hukum waris? Semoga jawaban Ustadz tadi dapat menambah ilmu agama kita semua. Yuk langsung saja kita ke pertanyaan kedua. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan kedua yang masuk ke kita kali ini adalah, bagaimana ya hukum seorang istri yang merasa menyesal menikah dengan suaminya?
Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam syariat Islam? Nah, pertanyaan kali ini mengenai persoalan rumah tangga ya kawan-kawan. Ya udah, kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita terkait dengan pernikahan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang kemudian wanita ini menyesal atas pernikahannya. Sebelumnya kita ucapkan jazakillahu khaira, syukran jazilan. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan bukanlah sebuah ikatan yang main-main. Sesungguhnya pernikahan ini adalah ikatan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, yang ini ikatan ini sampai dibawa ke akhirat. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan misaq ghalidh, misaqan ghalidha, yaitu ikatan yang begitu kuat. Karena begitu kuatnya, maka ikatan ini sampai dibawa ke akhirat, bahkan sampai ke surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Allah berfirman, yang artinya surga-surga Aden, mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari kalangan bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak keturunan mereka. Dan para malaikat pun masuk menemui mereka dari setiap pintu sembari mengatakan keselamatan, kesejahteraan atas kalian disebabkan kesabaran kalian dahulu. Ini adalah sebaik-baik tempat kesudahan. Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah disebut bapak, tidaklah disebut dengan pasangan hidup istri ataupun suami, begitu juga anak, kecuali atas dasar pernikahan. Lihat, pernikahan ini bukanlah satu yang main-main. Ya. Oleh karenanya pemilihan di awal, begitu juga seterusnya, ini adalah pilihan yang pasti. Ya. Penyesalan di belakang, maka ini tidak ada gunanya. Yang ada adalah bagaimana mempertahankan rumah tangga tersebut di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan yang didapatkan pasangan tidaklah menyebabkan seorang pasangan lantas ingin melepaskan dirinya dari ikatan tersebut. Bahkan Nabi SAW menjadikan ciri keimanan adalah melihat kelebihan pasangan. Melihat kelebihan pasangan, bukan melihat kekurangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara. Janganlah ada seorang yang beriman itu membenci pasangannya yang beriman. Jangan ada
Seseorang yang beriman itu membenci pasangan yang beriman. Apabila dia tak menyukai satu hal, satu karakter darinya, maka dia bisa ridho dari yang lainnya. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa, memberikan penjelasan kepada kita bahwa ciri orang beriman adalah melihat kelebihan pasangan, yang dengan itu dia bisa ridho, bukan melihat kekurangannya. Itu ciri keimanan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila kita merasa menyesal karena satu karakter yang dimiliki oleh pasangan hidup kita, satu hal atau beberapa hal, maka ketahuilah, bersabarlah. Bersabarlah. Bukankah dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya para malaikat itu mengucapkan kepada orang-orang yang mereka masuk surga bersama dengan keluarga mereka, ayah mereka, pasangan hidup mereka, dan anak keturunan mereka. Para malaikat dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk menemui mereka sembari mengatakan salamun alaikum, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan untuk kalian disebabkan kesabaran kalian dahulu. Sabar kita, ya, selama di dunia. Termasuk adalah bersabar terhadap kekurangan pasangan hidup kita dalam kehidupan dunia ini. Apakah penyesalan tersebut itu merupakan dosa? Maka kita katakan penyesalan ini bukanlah merupakan dosa, tapi dia bisa mendatangkan dosa apabila penyesalan ini ternyata menimbulkan pengabaian terhadap hak-hak pasangan hidupnya yang wajib baginya untuk menunaikannya. Maka ketika itu dia berdosa. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan terapi bagi setiap pasangan untuk melihat kelebihan pasangan hidupnya, bukan melihat kekurangannya. Dan itu ciri keimanan. Itu adalah ciri keimanan, melihat kelebihan pasangan, melihat kelebihan pasangan hidupnya, agar dia bisa menghadirkan keridhaan, kecintaan kepada pasangan tersebut, bukan melihat kekurangannya. Demikian, ya. Apabila kita melihat kekurangan pada pasangan hidup kita, maka yang ada dan kewajiban kita adalah kita menambalnya, kita menyempurnakannya, kita menutupinya dan menyempurnakannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, hubungan suami istri itu bagaikan pakaian, yang diantara fungsi pakaian tersebut adalah menutupi kekurangan, aib, cacat, aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Mereka para istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian ada pakaian bagi mereka. Demikian. Di antara fungsi pakaian adalah menutupi, menyempurnakan. Menutupi aib, cacat dan kekurangan dan menyempurnakannya. Demikian. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan. Semoga Allah melindungi hubungan keluarga kita semua. Yuk kita lanjut ke pertanyaan terakhir di episode kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya kawan-kawan. Tetap di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan ketiga yang masuk ke kita kali ini adalah, apakah diperbolehkan mengubah posisi bersedekap ketika sholat sedang berlangsung? Nah, pertanyaan kali ini mengenai fikih sholat ya kawan-kawan. Kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Saudara kita bertanya tentang perubahan posisi sedekap dalam kondisi sedang sholat. Apakah dibolehkan? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sampaikan bahwasanya posisi seseorang yang sedang sholat, maka sesungguhnya adalah posisi tenang, karena dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tenang. Maka tenang dalam salat ini merupakan sebuah kewajiban. Bahkan tumakninah, ketenangan di setiap rukun-rukun salat tersebut, itu merupakan rukun di dalam salat itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, hanya saja dibolehkan untuk bergerak, melakukan gerakan tambahan ketika dibutuhkan. Di dalam sholat, seorang yang sedang sholat, maka dibolehkan untuk melakukan gerakan tambahan ketika dibutuhkan. Ingat, ketika dibutuhkan, bukan ketika tidak dibutuhkan. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW pernah melakukan gerakan-gerakan tambahan dalam sholat, yang itu bukanlah merupakan gerakan sholat. Seperti contohnya adalah Nabi SAW pernah menggendong cucu beliau, yaitu Umaymah, putri dari Zainab, kalau tidak salah putri dari Zainab radhiyallahu anha, yaitu putri Rasulullah SAW. Nah tentunya dalam kondisi menggendong, kemudian nanti dalam posisi ruku ataupun sujud diletakkan, ini tentunya ada gerakan tambahan. Dibutuhkan untuk melakukan gerakan tambahan. Namun ini dilakukan oleh Nabi SAW. Oleh karenanya ketika dibutuhkan gerakan tambahan itu, maka dibolehkan. Begitu juga Nabi SAW dalam sebuah hadis diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Aisyah radhiyallahu anha hendak masuk ke dalam rumah, ternyata mendapati rumah terkunci, lalu meminta kepada Nabi SAW untuk membukakannya. Lalu Nabi SAW membukakannya. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW dalam kondisi sholat, dan ketika itu posisi kiblat adalah arah pintu dari posisi Aisyah masuk ketika itu. Jadi Rasulullah menghadap ke arah kiblat, yang kiblat itu adalah ke arah pintu masuk, di mana Aisyah radhiyallahu anha tadi masuk. Demikian menunjukkan ketika dibutuhkan untuk bergerak, maka Rasulullah pun bergerak ketika itu membukakan pintu masuk bagi Aisyah radhiyallahu anha. Dan seterusnya banyak sekali, ya, dalil-dalil hadis yang menunjukkan bolehnya untuk melakukan gerakan tambahan dalam sholat ketika memang dibutuhkan. Di antaranya, dan ini yang terakhir kita sebutkan, walaupun banyak sekali dalil-dalil yang semisal ini yang menunjukkan bolehnya untuk melakukan gerakan tambahan dalam sholat, ya, ketika dibutuhkan. Yaitu Nabi SAW memerintahkan, ya, untuk membunuh 2 hewan aswadain, ya,
dua hewan yang hitam, yaitu ular dan kalajengking. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada ya umatnya untuk membunuh ya al-hayyah wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking, walaupun dalam kondisi sholat. Dan tentunya dibutuhkan gerakan, ya, bahkan beberapa gerakan ya untuk mematikan ya hewan tersebut. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, posisi sedekap orang yang sholat ketika itu mungkin posisi yang keliru dan salah, maka tidak masalah bagi orang yang sholat tersebut untuk memperbaiki posisi sedekapnya, merubah posisi sedekapnya kepada posisi yang selayaknya dan seharusnya yang pernah diajarkan Nabi SAW, yaitu ya Rasulullah SAW dikabarkan meletakkan ya tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Demikian ya dalam hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kesimpulannya, boleh untuk merubah posisi sedekap kepada posisi yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniru beliau dan meneladani beliau dalam salat beliau. Beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karenanya para sahabat pun mereka memperhatikan salatnya Rasulullah SAW, lalu mereka pun meriwayatkan ya tata cara salat Nabi SAW kepada generasi setelah mereka, yaitu para tabi'in, dan para tabi'in pun seterusnya meriwayatkan tata cara salat Nabi SAW kepada generasi setelahnya dan seterusnya, sampai pun kita bisa mengetahui tata cara salat Nabi SAW dari riwayat-riwayat yang telah dibukukan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab hadis mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mewafatkan kita di atas petunjuk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل قال لولا كيف دار وضمت علمت